Muhammad Hatta pernah berkata, kemerdekaan yang sejati hanya dapat dinikmati dalam pangkuan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita. Yang saya hormati para dewan juri serta panitia lomba orasi kebangsaan siswa 2025. Sebelumnya, izinkan saya, Revania Az-Zahwa Putri, siswi dari SMK Prestasi Al-Fatah, akan menyampaikan sebuah orasi dengan judul Peran Generasi Muda dalam Berdemokrasi. Hidup rakyat Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Jangan pernah kau berani ucapkan hidup rakyat Indonesia jika di dalam dirimu tidak pernah menghargai jasa para pahlawan. Jangan pernah kau berani ucapkan hidup pemuda Indonesia jika matamu buta akan kebenaran. Saudara-saudara, Indonesia telah mengumandangkan kemerdekaan selama 79 tahun. Sang saka merah putih sudah berkibar bebas di bumi pertiwi. Reformasi terus tiada henti. Namun, apakah hukum dan demokrasi sudah berjalan baik di negeri ini? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 tertulis, kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Maksud dari pasal yang tertulis adalah bahwasannya di negara kita ini, negara Indonesia, kekuasaan yang tertinggi berada di tangan kita semua, berada di tangan rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada di dalam undang-undang. Saudara-saudara, dari tahun ke tahun teknologi telah berkembang pesat di negeri ini. Dengan adanya perkembangan ini, tentunya kita akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang lebih ekstrim dalam pelaksanaan demokrasi era digital. Perlu kalian semua ketahui, era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Perkembangan teknologi juga memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan memperkuat suara warga dari berbagai latar belakang. Warga negara juga dapat berkomunikasi dan berbagi pandangan mengenai isu-isu politik melalui media sosial. Selain itu, melalui teknologi digital juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tetapi, bersamaan dengan kemajuan positif demokrasi di era digital juga memunculkan akses negatif dalam bentuk yang baru, seperti ketidaksetaraan akses teknologi yang membuat kesenjangan partisipasi, di mana sebagian warga memiliki akses dan keahlian yang cukup, sementara yang lainnya masih tertinggal. Penyalahgunaan privasi dan keamanan data juga masih sering terjadi. Tidak hanya itu, ada manipulasi digital dan serangan siber yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan demokrasi. Saudara-saudara, jika tantangan sudah demikian, bagaimanakah sikap kita sebagai generasi muda, generasi penerus perjuangan bangsa dapat mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan literasi digital dan krisis, menggunakan teknologi digital untuk partisipasi politik dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Serta kita juga bisa memblokir akun-akun yang membagikan informasi hoaks. Saudara-saudara, dengan demikian kita memiliki peran penting dalam pembangunan demokrasi di era digital. Tidak hanya itu, peran hukum juga sangatlah penting untuk semakin memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena hukum dan demokrasi adalah dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum memberikan kerangka kerja untuk masyarakat, sedangkan demokrasi memastikan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan secara adil dan memenuhi kebutuhan rakyat. Namun, sangat disayangkan, tingkat kesadaran hukum di negeri ini semakin tahun semakin menipis. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan isu SARA, ketidakpatuhan terhadap putusan Bawaslu saat pelaksanaan demokrasi, dan yang paling sering terjadi, politik uang. Metode ini adalah memberikan uang kepada calon-calon pemilih untuk mendukung suara mereka. Padahal di dalam hadis sudah diriwayatkan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi ala rasyi wal murtasy. Allah melaknat orang-orang yang memberi suap dan penerima suap. Tetapi tetap saja politik uang masih marak terjadi. Saudara-saudara, akibat politik uang ini, para pemilih cenderung lebih mempertimbangkan kualitas yang tidak jelas dan juga lebih mempertimbangkan keuntungan jangka pendek daripada kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya. Ketika seorang pemimpin terpilih karena uang, bukan karena kompetisi, maka kebijakan yang dibuat pasti tidak mencerminkan kebutuhan rakyat, melainkan lebih mementingkan kelompok-kelompok tertentu yang mendanai kampanye mereka. Hal inilah yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan, korupsi yang semakin meluas, serta berkurangnya akuntabilitas pejabat publik terhadap konstituennya. Saudara-saudara, jika kondisi demokrasi sudah demikian, apakah kita hanya diam saja melihat para tikus-tikus berdasi menggerogoti negeri kita? Tentu saja tidak. Justru disinilah semangat kita sebagai para pemuda sangatlah dibutuhkan untuk mencegah konflik tersebut. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan, "The spirit of youth is a driving force behind progress and unity." Semangat para pemuda adalah kekuatan penggerak di balik kemajuan dan persatuan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membantu untuk mencegah konflik-konflik tersebut dengan cara menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Tidak mudah tergiur dengan segelintir uang yang diberikan oleh para calon-calon yang tidak jujur dalam berdemokrasi. Serta kita sebagai generasi muda haruslah berani mengambil tindakan dan inisiatif untuk membantu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Saudara-saudara sekalian, dengan beginilah seharusnya kita semua sudah menyadari betapa buruknya negeri kita ini jika banyak warga yang tidak sadar hukum dalam berdemokrasi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berupaya meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan perilaku sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan tingginya kesadaran hukum dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Sekian dari saya, akhir kata, bukanlah akhir dari perjuangan kita semua sebagai generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda Indonesia!